Selamat datang di Ruang Bicara. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang quarter life crisis. Nah, di episode kali ini, saya akan membacakan cerita yang sudah masuk ke email bicara tentang orientasi seksual. Ceritanya seperti ini. Hai Ruang Bicara, terima kasih sudah membuat program ini untuk bisa membacakan curahan hati orang-orang, terutama seperti saya yang gak tahu mau cerita ke siapa. Sebut saja saya Meli, seorang wanita berusia 28 tahun yang sedang berjuang untuk tetap bahagia dan bisa menerima keadaan diri sendiri. Sebelum bercerita lebih jauh, saya harus bilang bahwa saya adalah seorang penyuka sesama jenis. Ya, saya menyukai perempuan dan itu masih terjadi sampai sekarang. Saya tumbuh di keluarga yang sangat religius. Keluarga saya harmonis dan berkecukupan. Ibu saya seorang wanita karir dan ayah saya adalah seorang pengusaha yang memiliki sikap yang keras dan tegas. Ketika saya SD dan SMP, sudah terlihat bahwa kepribadian saya ini galak, tomboy, dan kaku. Sering sekali saya berkata ingin menjadi seorang laki-laki. Melihat perbedaan ini, orang tua saya memutuskan untuk memasukkan saya ke SMA boarding school agar bisa sering bergaul dengan perempuan dan terbawa sifat yang feminim. Akan tetapi usaha orang tua saya itu malah semakin menjerumuskan saya ke lubang yang lebih dalam. Saya semakin tertarik dengan perempuan. Di masa pubertas ini, saya mulai mengenal seks. Karena lingkungan sekolah saya sering sekali membahas mengenai hubungan seksual. Semakin hari, hasrat saya kepada perempuan semakin menjadi. Di asrama kami, satu kamar berisikan 3 orang. Ada 2 teman saya lainnya, sebut saja Dinda dan Laila. Dinda adalah tipe perempuan yang saya sukai. Dia pintar, cantik, dan lembut. Begitu sempurna dia di mata saya. Berhubungan intim dengan perempuan terus berada di kepala saya. Puncaknya adalah suatu ketika Dinda sedang mandi dan tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Alhasil Dinda teriak ketakutan dan meminta saya untuk menemaninya hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Laila saat itu sedang berada di luar kamar untuk belajar dengan teman lainnya. Di kamar, kami hanya berdua dan bermodalkan 2 lilin untuk penerangan. Hasrat saya semakin tinggi dan tidak bisa menahan saat melihat Dinda tanpa busana dan tanpa sehelai benang pun. Tiba-tiba Dinda berkata, "Kamu gak mandi sekalian? Sini bareng aku. Buka baju kamu, Mel." Tanpa berpikir panjang, saya pun mengikuti apa yang dia perintahkan. Gugup sangat. Saya tidak pernah bisa membayangkan ada di posisi tersebut. Seolah mimpi saya menjadi kenyataan. Suasana semakin menjadi ketika dia tiba-tiba menggosok punggung saya dengan sabun atas kemauan dia sendiri. Karena gugup, saya diam saja, tidak bisa menolak. Dan singkatnya, malam itu saya berhubungan intim dengan perempuan untuk pertama kalinya. Kejadian itu sering terjadi hampir setiap minggu saat ada kesempatan. Ketika Laila keluar untuk belajar bersama atau sedang pulang ke rumahnya. Seolah kesempatan emas itu selalu berpihak kepada kita berdua. Sampai lulus SMA,
tidak ada yang tahu kejadian antara saya dengan Dinda. Kami menutup kejadian ini dengan rapat. Selepas SMA, saya terpaksa harus berpisah dengan Dinda karena kami berbeda universitas. Sejak saat itu pun, hubungan kami menjadi jauh. Dan kabarnya, Dinda sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Saya tidak pernah menyesal atas kejadian itu. Dan saya berterima kasih kepada semesta karena pernah dipertemukan dengan Dinda. Dan saat ini saya masih dengan kondisi dan perasaan yang sama. Well, itu tadi cerita dari teman bicara yang kita sebut sebagai Meli. Saya doakan semoga saat ini kondisi Meli dalam keadaan yang baik, bahagia, dan sehat. Orientasi seksual itu adalah hak setiap manusia, asalkan tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Hidup kamu adalah pilihan kamu, keputusan kamu. Saya hanya bisa kasih saran supaya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi setiap harinya. Karena hidup cuma sekali. Oke, sekian untuk episode kali ini. Bagi teman bicara yang ceritanya ingin dibacakan, boleh mengirimkan ceritanya lewat email kami di joinbicara@gmail.com dengan subjek ruang bicara. Saya Rana Rayendra pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.